Menikahi Hot Om. Bab 129. Apa-apaan kamu, Mahesa? Seru Gunadia yang masih tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tidak mungkin ada yang memberitahu Mahesa soal susu yang diberikan oleh Indah untuk Widya, juga Sylvia, keponakannya yang ia suruh memberikan obat yang fungsinya malah bukan untuk menyuburkan. Sylvia. Tidak mungkin keponakannya itu akan tega membocorkan semuanya, mengingat semua biaya pendidikan kedokterannya ia yang menanggungnya, sampai menjadi spesialis kandungan sukses seperti sekarang ini. Indah. Istrinya itu juga tidak mungkin memberitahukan sang putra jika mereka memberikan sesuatu pada minuman Widya sebab hanya mereka berdua saja yang tahu. Mahesa tidak menghiraukan Gunadia. Bahkan menarik tongkat bisbol yang tersusun rapi di sudut ruangan. Ia menghantam semua seisi rumah seperti orang gila. Ucap Mama Indah dengan perasaan nyeri. Ia bahkan memeluk putranya itu dari belakang. Tenang, nak. Tolong bicara yang tenang. Jangan seperti ini. Lepas, Bu Indah. Saya bukan anak Anda. Mama Indah menggeleng pelan di balik punggung putranya itu. Jangan seperti ini, nak. Kamu darah daging Mama. Mana mungkin kamu bukan anak kandung Mama. Mahesa menyentak tangan Indah yang melilit perutnya. Melepaskannya begitu saja sampai perempuan parubaya itu terduduk di lantai. Saya tidak punya ibu biadab macam Anda. Nyatanya, Anda memperlakukan saya seperti orang asing. Ibu saya tidak mungkin membuat saya semenderita ini. Mahesa. Gunadia yang sudah amat geram pun langsung mencengkeram kerah kemeja putranya itu dan menatap matanya lurus-lurus. Ada apa denganmu? Bicara. Tanya lelaki parubaya itu, menggeram. Bicaralah. Apa ada gunanya berbicara dengan manusia laknat macam Anda? Desis Mahesa, sangat sinis. Apa ada seorang ayah yang ingin menghancurkan putranya untuk yang kedua kalinya? Apa maksud kamu, Mahesa? Desis Gunadia di depan wajah putranya. Yang jelas kalau bicara. Apa hati Anda terlalu buta untuk mengakui kesalahan? Tanya Mahesa dengan nada sinis. Saya terlalu lupa. Kalau Anda adalah bajingan yang tidak akan mungkin sadar apa itu rasa bersalah. Nyatanya Anda mengulanginya lagi. Bill, seru Gunadia berteriak. Ia tidak percaya putra yang ia didik dengan susah payah penuh sopan santun malah berkata demikian. Beraninya kamu bicara seperti itu sama Papa. Beraninya kamu mengatai Papa. Bajingan. Teriak Mahesa dengan keras. Bak. Gunadia langsung menghantam rahang Mahesa dengan keras sampai sudut bibir putranya itu berdarah. Mas. Ucap Mama Indah terisak dan menangis. Memegangi lengan sang suami agar melepaskan cengkeraman tangannya pada kerah kemeja Mahesa. Jangan, Mas. Tidak ada yang berani terlibat dalam pertikaian itu. Sedangkan Eyang Sastro, ia masih diam dan mengamati. Menurutnya semua adalah sebab dan akibat. Jika Mahesa melakukan sesuatu sampai di luar batasnya, itu artinya ada sesuatu yang sudah melebihi kapasitasnya. Biarkan, Indah. Geram Gunadia kesal. Biar kita tahu alasan dia berbuat seperti ini pada orang tuanya. Biar mulutnya yang terlalu sombong itu mengatakan apa yang menjadi keluhannya, bukan malah mengatai orang tuanya dengan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Ayo bicara, teriak Gunadia. Cepat bicara. Kamu cukup punya mulut yang tajam untuk bisa mengatakan semua keluhanmu. Mahesa menyeringai. Ia tersenyum sinis sambil mengusap sudut bibirnya yang berdarah. Bibirnya mulai bergerak lagi untuk mengatakan satu kata yang membuat Gunadia kembali meradang. Munafik. Bak. Mahesa dihantam lagi. Bukan tanpa alasan. Ia merasa menjadi orang tua yang harus memberi pelajaran pada putranya yang telah bertindak kurang ajar. Sedangkan Mahesa, ia tentu tidak membalas pukulan-pukulan tersebut. Membiarkan dirinya disakiti, ia membiarkan dirinya dihancurkan, sebab yang dirasakan dalam dadanya saat ini rasanya lebih menyakitkan.
Hatinya lebih terluka daripada apapun juga. Sejak kecil hidupnya memang dicukupi, tapi ia tidak pernah diperbolehkan untuk menentukan pilihannya sendiri. Semuanya diatur oleh kedua orang tuanya, semuanya ditata sedemikian rupa oleh mereka. Ia tidak pernah melawan. Selalu menurut apapun itu. Menjadi anak baik dan panutan untuk keluarganya. Memberikan yang terbaik. Prestasi yang mumpuni daripada kakak-kakaknya. Ia dianggap sebagai kepala. Pemimpin bagi semua nantinya. Yang menurut ayahnya ini harus bisa diandalkan dalam situasi apapun juga. Sampai pada akhirnya, puncak depresi pertamanya saat satu-satunya yang menjadi pilihannya juga disingkirkan. Jingga. Ya, jingga yang dulu menjadi sumber warna di hidupnya diambil paksa oleh lelaki yang ia sebut sebagai ayah ini. Dan kini, setelah sekian lama jingga menghilang, setelah semua trauma yang ia lalui berhasil dialihkan dengan adanya Widya yang hadir di hidupnya, orang itu kembali ingin merusak hidupnya. Mengacaukan segala yang sudah ia susun dengan sempurna. Bukan orang lain, tapi orang tuanya sendiri yang menghancurkannya. Dalihnya cukup sederhana. Demi kebaikannya. Padahal mereka sama sekali tidak tahu apa yang terbaik untuk putranya sendiri. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang membuat anaknya bahagia. Mereka memaksakan kehendak. Mengatur dengan segala upaya entah untuk tujuan apa. Pukul lagi-lagi, Pak. Teriak Mahesa menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Pukul sampai mati putramu ini. Sampai tinggal jasadnya yang bisa kau pandangi. Biar puas. Biar lega. Biar tercapai semua yang Papa inginkan. Salurkan, Pak. Lebih baik mati daripada punya orang tua laknat seperti kalian. Aku menderita menjadi anak kalian. Aku tertekan. Bak. Kali ini perut Mahesa yang dihantam oleh Gunadia. Tenaga lelaki Parubaya itu cukup kuat sebab ia juga merupakan pelatih karate, seperti Mahesa yang juga jago dalam hal bela diri. Tubuh Mahesa bahkan sampai terpental. Terlentang di atas lantai dengan cairan merah yang menyembur dari dalam mulutnya. Mas, ucap Mama Indah memegangi lengan sang suami begitu erat. Lah tahu bagaimana murkanya seorang Gunadia. Ia akan mendominasi. Ia tahu Mahesa tidak akan membalas ayahnya. Cukup, Mas. Hentikan, Mas. Mahesa bisa mati kalau begini. Tolong, Mas. Sungguh, melihat anaknya babak belur seperti itu menjadi siksaan tersendiri bagi Mama Indah. Batinnya terasa koyak. Seperti diberi perasan air jeruk pada luka yang menganga basah. Gunadia tidak menghiraukan istrinya yang menangis dan memohon. Ia tetap keras hati ingin tahu apa yang menjadi penyebab Mahesa mengamuk padanya dan pada Indah. Ayah kandung Mahesa itu kemudian menyingkirkan tangan Mama Indah dari lengannya. Lepaskan, Indah. Biarkan ini menjadi urusan laki-laki. Enggak, Mas. Jangan. Jangan sakiti Mahesa lagi. Tolong. Diam di sana. Gunadia langsung menggagahi tubuh Mahesa. Berlutut di antara tubuh putranya itu. Kembali mencengkeram ke meja. Orang tua apa katamu? Desis lelaki Parubaya itu lagi. Kamu mengatai kami apa tadi? Laknat, Bak. Bukan orang lain. Tapi orang tuanya sendiri yang menghancurkannya. Dalihnya cukup sederhana. Demi kebaikannya. Padahal mereka sama sekali tidak tahu apa yang terbaik untuk putranya sendiri. Mereka tidak benar-benar mengerti apa yang membuat anaknya bahagia. Mereka memaksakan kehendak. Mengatur dengan segala upaya entah untuk tujuan apa. Pukul lagi-lagi, Pak. Teriak Mahesa menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Pukul sampai mati putramu ini. Sampai tinggal jasadnya yang bisa kau pandangi. Biar puas. Biar lega. Biar tercapai semua yang Papa inginkan. Salurkan, Pak. Lebih baik mati daripada punya orang tua laknat seperti kalian. Aku menderita menjadi anak kalian. Aku tertekan. Bak. Kali ini perut Mahesa yang dihantam oleh Gunadia.
Tenaga lelaki Parubaya itu cukup kuat sebab ia juga merupakan pelatih karate, seperti Mahesa yang juga jago dalam hal bela diri. Tubuh Mahesa bahkan sampai terpental. Terlentang di atas lantai dengan cairan merah yang menyembur dari dalam mulutnya. "Mas," ucap Mama Indah memegangi lengan sang suami begitu erat. Lah tahu bagaimana murkanya seorang Gunadia. Ia akan mendominasi. Ia tahu Mahesa tidak akan membalas ayahnya. "Cukup, Mas. Hentikan, Mas. Mahesa bisa mati kalau begini. Tolong, Mas." Sungguh, melihat anaknya babak belur seperti itu menjadi siksaan tersendiri bagi Mama Indah. Batinnya terasa koyak. Seperti diberi perasan air jeruk pada luka yang menganga basah. Gunadia tidak menghiraukan istrinya yang menangis dan memohon. Ia tetap keras hati ingin tahu apa yang menjadi penyebab Mahesa mengamuk padanya dan pada Indah. Ayah kandung Mahesa itu kemudian menyingkirkan tangan Mama Indah dari lengannya. "Lepaskan, Indah. Biarkan ini menjadi urusan laki-laki." "Enggak, Mas. Jangan. Jangan sakiti Mahesa lagi. Tolong. Diam di sana." Gunadia langsung menggagahi tubuh Mahesa. Berlutut di antara tubuh putranya itu. Kembali mencengkeram ke meja. "Orang tua apa katamu?" desis lelaki Parubaya itu lagi. "Kamu mengatai kami apa tadi? Laknat, bak, bajingan, bak, penipu, bak, pembohong, bak." Mahesa tidak takut sedikitpun walau tubuhnya sudah terluka sedemikian rupa. Ia semakin menantang. Ia semakin mencela Gunadia. Hingga pada akhirnya, ayah dua anak itu tidak berdaya, lelaki Parubaya itu baru beranjak dari sana. Anak tidak tahu diuntung. Mahesa menyeringai. Wajahnya mengulas senyum sinisnya. "Kenapa berhenti, Pak? Mahesa belum mati. Nyawa Mahesa masih ada di sini." Dada Gunadia rasanya terbakar. Walau rasa bersalah itu membumbung begitu besar, tapi ia sengaja melakukan hal itu dengan alasan lain. "Urus putramu itu, Indah. Ajarkan dia adab dan sopan santun." Mama Indah langsung berhambur memeluk Mahesa. Menyandarkan wajahnya di atas dada sang anak. "Ya Allah, Mahesa," ucap Mama Indah terisak bukan main. "Kamu kenapa, Nak?" Air mata pun menetes luruh di antara sudut mata Mahesa. Matanya menatap kosong ke arah langit-langit. "Kenapa, Ma?" ucap Mahesa mulai terisak sedih. Kenapa Mama juga ikut-ikutan ingin menghancurkan hidup Mahesa? Apa Mahesa pernah menyusahkan Mama dan Papa? Mama Indah mengangkat kepalanya. Menangkup wajah anaknya yang sudah berdarah-darah. "Enggak, Nak," isak Mama Indah pilu. "Mahesa anak Mama yang paling baik. Mahesa anak Mama yang paling membanggakan. Mahesa nggak pernah bikin kesalahan sama sekali, Nak." Sungguh, Ranti sampai menangis terseduh-seduh melihat adegan itu. Hatinya sungguh terluka melihat keadaan adiknya itu. Rasanya sungguh remuk redam. Jantungnya seolah ditarik oleh sajam yang sangat tajam. Begitupun dengan Eyang Sastro. Kedua sudut matanya berair sudah. Ia harus menyudahi ini semua dengan tegas. Ia tidak bisa diam lagi setelah ini. "Tapi kenapa, Ma?" ucap Mahesa terisak sedih. "Tapi kenapa Mama mencoba untuk menghancurkan masa depan Mahesa? Widya adalah hidup Mahesa. Kenapa Mama menyakiti Widya? Kenapa Mama melakukan itu semua? Kenapa Mama berupaya menghalangi upaya kami yang sedang berusaha? Kenapa Mama begitu tega?" Sungguh, Mama Indah langsung tahu kemana arah bicara Mahesa. Jelas putranya itu sedang membicarakan tentang program kehamilan Widya yang coba dihalang-halangi. Putranya itu sungguh sudah tahu rahasia besarnya dan suami. "Maaf, Nak," isak Mama Indah dengan air mata bercucuran. Ia mengusap dengan lembut wajah Mahesa yang sudah berurai air mata. Putranya itu sudah seperti orang yang kehilangan harapan. Sangat menyedihkan keadaannya. "Maafin Mama." Eyang Santro sudah tidak bisa diam lagi. Ia beranjak dari kursinya dan melangkah menuju sang cucu.
Kaki rentanya yang masih kokoh tersebut kemudian duduk bersimpuh di sebelah lelaki muda yang masih tergeletak di atas lantai itu. Bisa duduk, Mahesa? Tanya Eyang Sastro tenang. Mahesa mengangguk pelan. Ia berusaha duduk di antara tubuhnya yang terasa nyeri. Mama Indah tentu saja membantunya dari belakang walau ia berusaha menolak. Lelaki tampan itu kemudian duduk bersila di depan sang kakek. Tertunduk lesu seolah semangat hidupnya telah hilang. Eyang Sastro kemudian menepuk-nepuk pundak Mahesa pelan. Apa yang menjadi keluhanmu, Mahesa? Tanya lelaki sepuh itu sekali lagi. Apa yang membuatmu semarah ini pada semua orang? Mahesa meneteskan air matanya. Rahangnya mengeras saking tidak sanggup menatap wajah tua sang kakek. Ia terlalu rapuh jika berhadapan dengan lelaki itu. Sedari kecil, kasih dan sayang yang beliau berikan begitu besarnya. Sekarang ia mengacau dan berbuat semaunya. Maaf, Eyang. Tapi hati ini sudah tidak sanggup. Mahesa tidak rela orang yang Mahesa sayangi disakiti dan dibuat menderita. Mereka semua sengaja ingin merusak hubungan pernikahan ini dan memisahkan kami. Eyang Sastro menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Siapa yang ingin memisahkan kalian? Mahesa sebut langsung orangnya. Biar Eyang marahi. Tidak ada yang boleh membuat cucuku menangis. Mahesa itu kesayangan Eyang. Jagoan yang paling berarti. Siapa yang coba menghalangi kebahagiaannya? Biar Eyang yang hukum langsung. Pundak Mahesa bergetar. Ia terisak. Sungguh, kakeknya ini memperlakukannya seperti Mahesa di masa kecil. Ia sering menangis di pangkuan sang kakek dulu. Hidupnya terasa bosan sebab hanya diisi dengan belajar dan belajar. Orang tuanya memang mempersiapkannya menjadi pewaris keluarga perdana, bukan sebagai anak mereka. Ceritakan pada Eyang apa yang kamu tahu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Eyang akan ada di pihak kamu. Mama Indah sudah meneguk ludahnya susah payah. Ia bahkan takut kalau kelakuannya dan suaminya diketahui oleh sang ayah mertua. Lelaki itu sudah mengatakan untuk tidak turut campur dalam masalah anaknya. Hanya boleh memberikan solusi dan tidak boleh mencampuri terlalu dalam. Mahesa mengangkat wajahnya, menoleh ke samping kirinya. Tangannya menunjuk ke arah Rahmita dan Sasmita. Dua orang itu, setiap hari telah menyakiti Widyanya Mahesa, yang setiap hari mereka menghina, mencaci makinya tanpa perasaan. Tolong Eyang beri mereka hukuman yang pantas. Eyang Sastro langsung membawa pandangannya pada adik dan keponakannya. Sejenak sorot matanya menatap sorot mata sang adik yang masih menaruh pembelaan atas dirinya. Lelaki itu langsung menghela napasnya dalam-dalam dan mengembuskannya perlahan. Akan Eyang tatar mereka. Akan Eyang cari tahu seberapa besar fatal kesalahan yang mereka perbuat. Mereka akan mendapatkan hukuman yang pantas dari Eyang. Siapa lagi? Mahesa, Papa dan Mama, yang mereka berdua bersekongkol agar Widya tidak hamil. Mereka berdua sangat jahat pada istri Mahesa. Entah apa lagi yang mereka lakukan, tapi yang jelas dua orang itu berusaha menghalangi kami. Mereka berusaha mengadu domba kami. Mereka berdua berusaha menghancurkan kami. Enggak, Mahesa, ucap Mama Indah menyentuh lengan sang putra yang duduk di sampingnya. Bukan seperti itu maksud kami. Bukan seperti itu tujuan kami. Kami hanya... Lidah Mama Indah mendadak keluh. Kasihan. Widya, Mahesa dia masih sangat muda. Kasihan juga anak-anak kamu. Sungguh, kami hanya tidak ingin membuat masa depan Widya jadi hancur berantakan. Juga masa depan Cila dan anak kamu yang baru lahir. Kami hanya ingin kamu membuat pilihan yang benar. Kami hanya ingin kamu bertanggung jawab terhadap anak-anakmu. Mereka pasti butuh ayah dan ibunya. Dan juga, kami ingin melindungi Widya. Kami ingin membuat dia lepas dari kerumitan kamu, Mahesa dia tidak akan sanggup menanggung semua ini.
Hatinya sudah cukup sakit, tapi kamu terlalu memaksa untuk dia tetap tinggal. Seluruh rumah sakit bahkan tahunya Jingga yang istri kamu sebab dia yang melahirkan anak kamu. Data juga mengatakan kalau Jingga istri kamu. Lalu Widya, bagaimana jika semua orang tahu?